Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Ya, sekarang saya akan mereview, yaitu ini agak unik, yaitu batu-batu yang saya punya. Dan kisahnya itu seperti apa. Ya, maaf ya, ini video. Gue buat video ini karena nggak ada konten lagi. Nah, jadi seperti ini gambarannya. Ya, mulai dari mana ya? Dari yang ini aja. Ini adalah batu berwarna hitam, black, yang berasal dari Sulawesi. Ini tuh ceritanya itu gini. Di Sulawesi itu kan ada orang, ya memang orang sih. Terus dia itu memberikan batu ini pada saya. Itu kalau nggak salah teman bapak saya. Dia itu adalah mantan Kapolda di Gorontalo. Jadi tiba-tiba bapak saya pulang ke Jawa, memberi saya ini, katanya ini oleh-oleh dari Sulawesi. Dan batunya itu benar-benar black ya, nggak ada warna apa ya, kayak coklat-coklatan, itu nggak ada, benar-benar black. Dan untuk khasiatnya sendiri ya, ini mungkin untuk kewibawaan ketika kita pakai batu ini. Cuman gua itu nggak mau ya nge-share sesuatu yang belum terbukti secara ilmiah. Jadi ya manfaatnya spontan aja gitu, spontan. Gue juga nggak tahu manfaatnya apa, tapi yang jelas dulu pernah ada cerita ketika mobil gue disodok sama preman, dan preman yang ngamuk, gue lawan, dan tiba-tiba itu premannya itu jatuh gitu loh, kayak takut itu sama gue. Mungkin ini untuk kewibawaan. Gue juga nggak tahu ya, soalnya kan belum dibuktikan secara real dan ilmiah. Wah, percaya ini, bener kan? Oke, lanjut yang putih. Ini ada batu putih, sampai-sampai itu nggak kelihatan batunya, jadi bener-bener bening gitu. Kalau batu akik kan kelihatan kan, tetapi ketika lo pakai ini, tuh batunya itu bener-bener nggak kelihatan ya, kelihatan kayak kosong, bener-bener kosong. Jadi kayak nggak ada apa-apa gitu loh. Tapi ini batu ini itu juga sama. Kan saya punya kakak, dia itu juga polisi. Waktu itu saya lagi ke Jogja, dan dia itu mengoleksi batu-batu akik. Dan akhirnya di sana saya disuruh milih batu yang mana yang ingin saya bawa pulang. Nah, akhirnya saya milih yang ini. Sebenarnya itu sempat ya, apa yang nggak ada batu lain, maksudnya kayak di apa, di dikasih yang lain, diberi pilihan lain kayak challenge gitu, tapi gue tetap mau yang ini. Soalnya apa ya, unik dari batu-batu lainnya itu. Lihat, ketika lo pakai batu ini, lo nggak akan apa ya namanya, bisa melihat batu ini, soalnya ini jernih, putihnya itu jernih, apalagi saat siang hari. Pasti ya seperti kosong ini, tapi kalau dari pinggir lo akan melihat tuh. Ya, ini lalu selanjutnya, ini batu akik selanjutnya itu adalah bersih, kuning bersih, putih deh kok kuning, mau putih. Jadi putih ini tuh benar-benar putih alami gitu loh. Dan ada mitos yang mengatakan ketika kita pakai batu akik yang putih jernih, itu hati kita itu akan suci, ikut suci.
Jadi terbersihkan dari hal-hal yang negatif. Dan kalau apa ya namanya? Ini nggak beli, beneran nggak beli. Jadi saya nemu. Waktu itu saya kan SMA itu kan saya sering berjalan-jalan di tempat angker untuk mengekspedisi. Sayang sekali saya nggak kenal YouTube pada waktu itu. Jadi saya nemu batu ini, lalu ya saya kantongin aja dan bawa pulang. Batunya bagus, putih gitu, kayak apa ya, kayak bukan putih buatan ini, tapi putih alami, kayak jernih gitu loh. Hmm, Seperti kayak ada cahaya-cahaya, padahal ini enggak. Itu ada sesuatu ini putih, ya kan? Jika dilihat, ini biasanya itu orang sini tuh menyebutkan ada isinya, tapi kita nggak tahu apa itu isinya, juga nggak tahu. Saya juga kurang paham ya akan hal-hal mistis. Lalu yang ini juga, ini putihnya tapi nggak jernih, sama seperti yang tadi tapi kurang bagus. Soalnya ini juga nemu juga. Gue tuh sering nemu barang aneh-aneh. Ini gue nemu kalau nggak salah di makam siapa gitu. Eh Siapa ya? Lupa gue. Itu sudah lama sekali. Gue nemu batu ini, lalu gue apa namanya, kayak bawa pulang, lalu gue kasih cincin ini. Ingat lo ya, ini bukan apa namanya, kayak gue narik sesuatu dari alam gaib, enggak. Cuman gue nemu, beneran nemu. Akhirnya gue bawa pulang, putih. Lalu ada lagi ini, hijau tapi belum kasih cincinnya. Hijaunya itu ini juga nemu juga. Gue itu sering nemu barang aneh-aneh pokoknya. Nemu hijau. Lalu ini juga seperti black tapi ada coklatnya kalau ini. Ini batu yang sangat apa ya namanya, kayak seperti kul buntu kalau istilah Jawa itu. Tapi ya kalau istilah lain nggak tahu ya. Tapi ini batu juga. Nah, ini adalah bisa disebut, orang menyebutnya ini mustika, tapi gue nyebutnya itu neker. Dan ceritanya itu sangat unik. Ketika gue berjalan-jalan di pantai, ya kan, nah di pantai, tapi gue nggak akan cerita pantai yang mana, takutnya nanti lu semua kesana dan nyari-nyari seperti ini. Gue itu orangnya suka menyendiri ya, jadi ketika gue berjalan-jalan sendiri, tiba-tiba di bawah pasir itu ada batu ini, warnanya biru, mengkilau, bulat. Ya. Biru, mengkilau, bulat. Dan ketika gua pegang batu ini, ada yang aneh dalam hidup gua, yaitu prediksi gue semakin akurat tentang hal-hal yang akan terjadi. Cuman gua nggak ngomong bisa ngeramal atau apa, enggak. Itu musyrik. Gue juga Islam kok, tenang. Saya juga Islam. Itu musyrik. Tapi ya seperti teorinya gini, seperti gue itu menebak. Jadi ketika ada orang pemalas, pasti mereka nggak akan sukses. Ya seperti itu. Akhirnya akurat, mereka nggak akan sukses. Lalu ketika ada orang apa kayak bekerja keras, walaupun dia nggak punya talenta, tapi saya menebak dia bisa sukses. Ya seperti itu. Pokoknya contohnya seperti itu. Jadi bukan mengeramal atau apalah, itu enggak, tapi prediksi kalau saya. Jadi akurat. Makanya saya ini ada kartu tarot juga,
Prisma Vision yang gambarnya mata. Ini saya masih belajar juga, nggak pro seperti yang dibilang tarot reader. Gua beli tarot ini itu seiring kali gua ingin membuktikan sesuatu di batu ini. Seperti itu. Jadi itulah istilah batu-batunya. Kadang dua ini adalah pemberian dari polisi, yaitu saudara gua dan satu teman ayah gua. Yang 1, 2, 3, 4 ini adalah nemu semua. Nemu semua. Ya. Jadi gua tuh nggak pernah ya beli apapun itu. Seperti cincin apapun nggak pernah beli. Jadi kalau gue ditanya berapa harga outfit lo, pasti gue bilang 0. Nggak beli apa-apa gue, beneran nggak beli. Oh ya, ada yang tanya, cincin yang saya pakai ini tuh ada sejarahnya juga. Waktu saya studi tour ke Bali, ini ya juga penemuannya itu sama di pantai juga, tapi Bali kan pantainya ada banyak, tapi saya nggak akan cerita. Itu kan waktu SMA saya itu kan sering menyendiri ketika saya berjalan-jalan. Memang ya apa ya, teman-teman gua dulu plek gua nggak ikut ke Bali, jadi gua sendiri gitu loh. Jadi ini gua temuin di pantai, entah itu pantai apa, yang jelas bukan Sanur atau Kuta, enggak. Tapi ketika gua main air, menyiduk air atau menggali pasir di genangan, suatu genangan itu, tiba-tiba itu cincinnya itu langsung nempel di ini jari tengah gua. Bukannya nggak bisa dilepas, nggak, cuman gue bisa lepas, cuman gua ada sesuatu lah, ada cincin ini. Ada sesuatu, ya entah kenapa, dan memberikan nyaman. Oh iya, dan barang-barang ini tidak dijual, ini bukan promosi, cuma nge-share barang-barang apa yang saya punya. Dan ketika ada yang nanya harganya berapa, beli berapa, nggak saya jual. Dan saya juga nggak pernah pakai barang-barang ini di depan umum. Soalnya gini, ketika gue pakai barang-barang ini di depan umum, itu tuh kayak apa ya, orang-orang itu pemikirannya itu selalu aneh-aneh. Maksudnya bagaimana barangnya dia jadi milik saya. Kan jahat kan? Saya tahu pemikirannya, pasti seperti itu semua. Soalnya ada rasa ingin memiliki gitu loh. Makanya nggak akan saya sering pakai gitu. Jadi saya simpan sendiri aja buat kenang-kenangan gitu. Dan untuk kenapa saya tahu banyak tentang pikiran orang, padahal dia belum tentu seperti itu. Karena saya juga baca buku-buku ini ya, cara membaca karakteristik dari wajah, dari dan sebagainya. Jadi saya pantas saja, saya sampai punya 2 bukunya, saya katamin semua sudah. Kan soalnya kalau gue share seperti ini, ketika ada orang yang nanya, kamu punya batu ini, di mana batunya? Gue alasan udah hilang semua. Itu kan nggak jadi minta dia. Ya itu saja, tapi yang jelas barang ini tidak dijual belikan, entah harganya berapapun tidak dijual. Lalu alasan saya mengoleksi barang ini itu bukan demi spiritual, nggak, maksudnya bukan saya memuja-muja. Jujur aja, barang ini saya diamkan di rumah gitu aja, nggak saya beri kemenyan lah, beri wangi-wangian lah, beri jampi-jampi, enggak. Cuma saya diamkan, saya simpan gitu aja, enggak saya ada apa-apa, enggak. Kalau kejadian aneh mah enggak ada sih selama ini ketika saya memiliki barang ini, enggak ada. Jujur aja, gue juga Islam, tapi ya gue bukan orang yang fanatik tentang hal-hal gaib dan mistis seperti ini. Gue hanya suka ngelihat bentuk-bentuknya gitu loh, kayak ada sesuatu gitu. Ya moga-moga aja video ini nggak viral ya. Kalau viral bisa bahaya nanti. Gue jadi nge-review ini lagi barang-barang seperti ini. Soalnya konten gue itu untuk edukasi tentang tempat-tempat yang di konon katanya itu sakral gitu.
Ya, itu saja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Dan kalau ada yang tanya kenapa kok gue sering jalan-jalan di tempat yang angker tapi kok nggak pernah takut, ya seperti inilah. Dari SMA gue sudah dilatih seperti ini. Ikut perguruan-perguruan, menjelajah tempat-tempat yang angker. Sayang sekali dulu saya juga nggak punya YouTube juga, nggak bisa nge-share ke kalian. Kalau dulu saya punya HP bagus, komputer bisa ngedit, gue pasti buat. Cuman waktu itu gue nggak punya hal seperti itu, jadi nggak kepikiran lah. Itu saja review dari Aki ini. Bye.